pemimpin dan khalifah. Sebagaimana kita telah pelajari dahulu bahwa dasar ketakwaan dan dasar penguasaan terhadap Al-Quran Karim adalah di dalam surah Al-Baqarah 1-5 ya. Kalau kita memahami, meresapi, menghayati surah Al-Baqarah 1-5, itulah dasar ketakwaan dan dasar penguasaan di dalam Al-Quran. Dari situ, dari dasar tersebut akan tumbuh ya. Akan kita bayangkan kalau kita membaca Al-Baqarah 1-5, bagaimana tingkat takwaan itu berjalan dan bagaimana ayat-ayat Quran itu berjalan ya. Nah, kita kembali ke satu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Tuhan mereka ya. Allah itu menunjukkan proses berlanjut terus ya. Petunjuk Allah itu kan berlanjut terus. Nah, salah satunya ini adalah di dalam surah Maryam ayat 96. Ini rasa kasih sayang yang ditimbulkan, yang dijadikan oleh Allah kepada diri kita masing-masing, karena sudah melewati tahap-tahap ya. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu dalam materinya sebenarnya. Materinya itu ada 4. Hidayah itu ada 4 tingkat ya. Tetapi dalam yang kita kenal sehari-hari 2 macam, yaitu taufik dan hidayah ya. Hidayah artinya petunjuk, taufik adalah petunjuk yang mengarah kepada pelaksanaan. Kita tidak akan mengulang lagi nanti pada kesempatan yang akan datang ya. Bagaimana proses hidayah itu 4 tingkat ya. Ini digambarkan dari ayat-ayat yang dirujuk oleh Al-Quran sendiri ya, di mana lapisan-lapisan hidayah itu ada 4 tingkat ya. Ini saya peroleh dari kamusnya Al-Quran ya, kamus Al-Quran. Jadi dari dasar itu kita bisa memahami bertingkat-tingkat hidayah itu, termasuk berjenis-jenis. Di sini mengapa dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim, dari Rabb, dari Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mendidik kita, Tuhan yang mengatur kita, Tuhan yang memberi rezeki kita, yang mengatur segala urusan ya. Jadi tentu hidayah itu berkenaan dengan penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan ya, mendidik kita untuk memperoleh tahapan-tahapan yang lebih lanjut. Nah, kembali ke ayat 96 ini petunjuk ke hati kita ya. Menjadikan hati kita itu penyayang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
itu sudah standar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, itu ya standar. Kadang-kadang ayat berupa petunjuk juga, tapi tidak ada itu ya, tidak ada. Tapi tersirat di situ ada potongan ayat tersebut ya. Saya ja'alu lahumur rahman wudda, singkat saja ya. Maka akan menjadikan bagi mereka Ar-Rahman, pengganti Allah Maha Penyayang, wudda, rasa cinta, rasa sayang gitu ya. Ini rasa sayang dari orang yang sudah beriman, sudah mengerjakan amal soleh, tentu dia percaya mengenai kehidupan akhirat. Nah, ya, tentu begitu. Nah, rasa sayang itu sudah pasti, rasa sayang sebagai hamba Allah agar yang kita sayang itu, ya, yang kita sayang itu jangan masuk neraka. Setelahnya itu ya. Nah, mengapa demikian terjadi ya? Kadang-kadang kita menemukan suatu perasaan ya, dengan teman kita selalu mengingatkan, yuk ke masjid lah kita, yuk mengikuti pengajian lah kita, karena umur kita semakin tua gitu. Ya, sebenarnya rasa sayang yang timbul di dalam hati kita itu ada dua macam kemungkinan belum ada ilmunya, tapi Allah mengilhamkan ya perasaan itu kepada kita. Jadi belum ada ilmunya. Setelah kita baca Al-Quran itu, ada rupanya ayatnya. Nah, berarti ilham dulu, kemudian baru ilmu. Ya, kadang-kadang ilham saja, nggak pernah ditemukan ilmunya. Kadang-kadang kita bergerak karena ilmu, karena bacaan. Nah, itulah orang yang insya Allah diwariskan Al-Quran kepadanya. Gitu. Salah satu ciri orang yang diwariskan Al-Quran kepadanya, begitu ketemu ayat yang mengharuskan kita melakukan sesuatu, segera kita lakukan ya. Dan rasa menyesal, kok baru sekarang tahu, nah gitulah, kok baru taat ini saya pahami, sehingga yang lalu-lalu dilewatkan begitu saja. Itulah istighfar, itulah medan istighfar orang yang bertakwa ya. Medan istighfar orang yang bertakwa karena ilmunya belum sampai, yang seharusnya sudah sampai dulu gitu ya. Amalnya juga belum sampai, imannya belum sampai. Jadi istighfar orang yang bertakwa itu 3 wilayahnya itu, yaitu terutama wilayah ilmu pengetahuan. Istighfarnya orang beriman adalah kesalahan-kesalahan masa lalu gitu. Kesalahan-kesalahan karena perbuatan, karena mengabaikan ya. Kalau orang yang bertakwa, istighfarnya itu peningkatan. Mengapa ya saya nggak tahu dulunya begitu, nah, gitu kira-kira begitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Itulah ciri beda. Makanya Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu dibedakan, tapi tidak pernah dibahas ya. Ketakwaan di dalam tingkat istighfar orang yang takwa di dalam surah Ali Imran ayat 133. Ketakwaan istighfar orang yang beriman di dalam surah Al-Hadid 21. Nah, ya, itu menggambarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan perasaan
kasih sayang ini ya. Kasih sayang itu dalam rangka itu tadi, karena dia punya pengetahuan ya, punya paham yang hak, yang benar, sehingga kasih sayang itu dalam rangka menuju ketakwaan. Nah, sekarang kembali ke surah Asy-Syu'ara mengenai kasih sayang yang diminta. Ini sebenarnya insya Allah kalau orang sampai ke pengertian bahwa kasih sayang itu untuk pemimpin ya, pemimpin itu harus tumbuh kasih sayangnya, harus lebih dalam segala hal ya. Kasih sayang itu harus lebih, sehingga berbuat baik pun dia masih diliputi oleh kasih sayang. Jangan sampai misalnya membuat kebajikan membuat satu pihak merasa terluka, gitu kan? Begitu sabar juga, sabar yang sudah tertanam dalam diri seorang menjadi pemimpin, pemaaf yang sudah tertanam lama, makanya dia pakai fi'il mudhari, fi'il madhi. Dalam Al-Quran itu permainan segala, ya, segala perubahan kata-kata, tambahan kata, ya, kelas kata-kata, susunan ayat, ya, mengandung makna yang dalam. Oleh karena ilmu itu dikatakan bahwa dijelaskan kepada kita ayat-ayat berkenaan dengan sejalan dengan ilmu. Jadi bisa saja ilmu terlambat sehingga kurang paham, tapi kalau ilmunya nambah, pahamnya bertambah gitu ya. Hidup Quran itu hidup. Nah, ayat 23 surah Asy-Syu'ara ini didahului oleh walladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya. Dalam Asy-Syu'ara 22 potongannya saja sepotong, ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, dari sisi ini dua ini kemungkinan. Ada yang langsung diberi reward, hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala fi raudhatil jannah, dan yang beriman dan beramal soleh berada dalam taman-taman surga, fi raudhatil jannah. Itu menunjukkan bahwa orang yang dijelaskan di dalam ayat-ayat selanjutnya adalah orang-orang yang mendapat tingkat yang memadai untuk masuk surga, ya. Lahum ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka kehendaki, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Dzalika wal fadlul kabir. Demikian itu ia adalah anugerah yang maha besar. Baru selanjutnya, itulah karunia yang diberitahu Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya. Dzalikal ladzi yubasyirullahu ibadah, kepada hambanya ibadah. Saya selalu sering menjelaskan dalam Quran itu ada dua kata, ibadah
dampaya, orang yang sudah pakem, mantap gitu ya, dalam beriman atau sebaliknya ya. Kalau di pakai ya, ibadi, orang yang dalam proses ya, dalam proses ke arah yang sebaik-baiknya. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Dua kali penjelasannya. Ini yang diperintah kepada Nabi, qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah kepada Nabi Muhammad, tidaklah aku mengharapkan dari kalian itu upah gitu ya. Ini sebagai suatu ayat pembuka ya. Kalau saya perhatikan sebagai ayat pembuka untuk mengatakan yang berikutnya adalah penting ya. Illal mawaddata fil qurba ya. Kecuali diharapkan kasih sayang. Mawaddah itu sama dengan uddah, sama, hanya bentuknya, bentuk katanya lain ya. Fil qurba, kepada keluarga, kerabat gitu. Jadi wa may yaqtarif hasana, barang siapa mengerjakan kebaikan, saya sudah jelaskan kemarin, kata qataro itu berasal dari kata yang menjelaskan mengupas kulit ya, kulit pohon misalnya jangan sampai terluka gitu. Kalau mengupas kulit akibat kita luka yang sudah sembuh, hati-hati jangan sampai timbul luka baru gitu. Jadi begitu kelasnya itu ya, kelas hati orang yang mengerjakan kebaikan itu, dan hati-hati jangan sampai melukai pihak-pihak lain ya. Kalau kita pribadi ya, kalau kita berbuat sesuatu dengan keluarga, misalnya kita mengajak umroh dari keluarga istri, nah misalnya itu dari keluarga istri ya, kita perlu jelaskan kepada saudara-saudara dari pihak suami, maaf ini terpaksa tidak cukup, jadi dibawalah umroh dari keluarga istri, ipar misalnya kan, karena sumber dananya itu dari warisan dari istri misalnya ya, nanti kalau dapat rezeki dari warisan orang suami dan bapak ibu suami, kita bawa untuk dijelaskan sehingga tidak menimbulkan luka di hati. Nah, gitu. Ini kelasnya itu ya. Kalau dia pemimpin, maka dia pasti perhatikan betul-betul peraturan perundang-undangannya, keputusannya. Harus mengarah kepada keadilan. Jadi di dalam keputusan itulah bobot daripada keadilan. Itu harus tertanam betul dalam segala segi aspeknya. Nazidlahu fiha husna, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan itu, berkahnya itu ya. Kalau orang biasa melakukan kebajikan seperti itu, katakan nilainya 10 ya. Tapi orang yang melaksanakan kewajiban itu dengan telaten, dengan teliti, maka ditambah ya, pahalanya itu kira-kira 20 ya. Innallaha ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri.
Maha Pengampun artinya bisa saja apa yang kita lakukan itu slip, katakanlah ya, menimbulkan masalah ya. Tapi insya Allah apabila kita lakukan dengan hati-hati masih juga gagal atau jebol, Allah Maha Pengampun ya, dan Maha mensyukuri. Dia akan memberi sesuatu kepada kita yang tidak kita duga-duga. Itulah ciri-ciri pemimpin ya, salah satunya kasih sayang. Tentu kalau kasih sayang kepada keluarga kerabat akan ditularkan kepada kasih sayang kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya gitu ya, agar dipelihara mereka untuk selamat dunia dan akhirat. Saya kira cukup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.